Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dandi Aryansyah dengan NIM 2120202221 dan Suci Alia Yusyati dengan NIM 2120202217. Kami akan membahas materi tentang telaah terhadap ayat dan hadis tentang tumbuhan. Al-Quran menegaskan bahwa tumbuhan adalah anugerah khusus yang Allah berikan kepada manusia. Surga yang berupa taman, menurut Al-Quran adalah dunia dalam kualitas terbaiknya. Berulang kali Al-Quran menyebut peran tumbuhan sebagai makanan dan obat bagi manusia. Dalam penciptaan bumi pun Allah menegaskan proses penciptaan tumbuhan terjadi pasca penciptaan bumi dan munculnya air dari dalam bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut yang artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 12. Ayat-ayat ini memberitahukan bahwa Allah menciptakan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Melalui tumbuhan, tubuh manusia dan hewan mendapat semua elemen yang diperlukan bagi eksistensi biologisnya. Selanjutnya, Allah menciptakan beragam rasa pada hasil tumbuhan yang dimakan itu. Anjuran bercocok tanam yang kemudian berkembang menjadi proses bertani dan peningkatan peradaban manusia ternyata saling berhubungan. Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Ayat ini berbicara tentang sayuran dan buah segar beserta rasanya dalam konteks zakat pertanian dan ketidaksukaan Allah terhadap apa saja yang sifatnya berlebihan. Manusia diberitahu bahwa semua itu Allah ciptakan sebagai makanan bagi manusia. Allah menginginkan agar manusia memperoleh semua itu dengan bercocok tanam. Setelah memanen hasilnya, mereka dorong untuk memberi sebagiannya kepada orang lain dalam bentuk zakat dan berterima kasih kepada Allah atas berkah yang diberikan olehnya. Menurut Al-Quran, dari berbagai aspeknya, bercocok tanam dan bertani adalah alasan mengapa manusia bereksistensi di muka bumi. Proses inilah yang menyediakan makanan bagi manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Betapa tidak, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ketika seseorang menanam pohon yang kemudian berbuah dan buah itu dimakan oleh orang lain atau bahkan oleh binatang, maka itu semua akan diperhitungkan sebagai sedekah baginya. Dalam topik yang serupa, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa bila seseorang memegang sebatang bibit pohon sedangkan ia tahu kiamat akan terjadi esok hari, maka ia dianjurkan segera menggali tanah dan menanam bibit itu di sana. Tradisi yang ditanamkan Nabi Muhammad SAW memperlihatkan betapa tumbuhan memiliki peran penting dalam Islam. Ia mengajarkan kepada manusia bahwa tugas mereka terbatas pada persoalan menanam pohon saja,
dan apa yang terjadi sesudahnya, gempa bumi, kebakaran hutan, atau bahkan kiamat adalah murni urusan Allah. Dengan demikian, semangat yang Islam tanamkan salah satunya adalah menghijaukan bumi.